Sobat Cracker setia, senang bisa jumpa di hari ini. Adalah pacaran Sydney ini untuk saya sharekan kepada kalian ya. Sesuai dengan kemarin saya pernah ngomong kalau saya akan usahakan mampir untuk 2-3 hari, dan itu harus bisa saya berusaha untuk menempati janji, artinya seperti itu ya. Ini Sydney ya, pacaran Sydney. Dari yang istimewa, nggak saya sembunyikan atau nggak saya pakai sendiri ya. Kalau bicara masalah rumus, bukan saya sombong ya, ada aja lah, banyak banget bosku, sumpah, sampai mau pilih yang mana. Kalau bikin yang buat aku pribadi itu, dari ekor saja itu aku crash di 15 rumus. Di misalkan ekor itu aku bikin rumus ekor sampai 15 rumus dengan jalan yang beda-beda. Nanti itu di situ akan ketemu angka-angka berapa saja yang selalu muncul yang dihasilkan dari rumus-rumus tersebut. Itu nanti akan memberikan petunjuk kepada yang kuat, dan itu akan terbukti top lah. Artinya kemungkinan untuk melesetnya jarang, apalagi senjata digunakan semua, senjata indek, mistik lama, mistik baru, udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa ngapain tuh bandot, percaya sama saya. Jadi intinya kalau pengen kalian itu pada JP ya seminggu lebih banyak daripada kalahnya 5 kali kita menang, 2 kali kita jong atau patah, itu hal yang masih wajar ya. Tapi kalau seminggu melulu 7 hari patah melulu ya capek juga sih saldo kita ya kan gitu. Jadi caranya, buatlah kamu rumus sebanyak mungkin, jangan cuma 1 atau 2 ya. Ini sekedar tip ya buat yang mau ngikutin tip dari saya ya. Mungkin dia akan selalu win terus ya, sangat selalu jadi pemenang. Oke, baik, itu hanya sepintas lalu, itu hanya sebuah strategi bagaimana caranya bisa JP akurat itu seperti itu ya. Dia bisa mengandalkan satu rumus. Kecuali satu rumus itu dia jam terbangnya panjang, itu bisa dibilang berarti itu rumus yang tahan banting. Seperti ini saya mau share pada kalian rumus tahan banting seperti apa. Salah satunya seperti ini. Ini rumus untuk kop 3D ya. Kop 3D. Kita lihat dari sini. 4 dengan 0. Udah gitu aja. Berjumlah 4. Enggak apa-apa, kita simpan dulu. 2 dengan 4. Oh, ini ambilnya selisih aja, jangan jumlah ya. 4 dengan 0 saya ulangi. Selisihnya 4. Selisih itu kalau yang kurang paham dikurangi ya. Jadi 4 dengan 0, selisihnya adalah 4. Kalau masih bingung, 4 kurangan 0 berapa? 4 ya, itu 4. Sekarang 2 dengan 4, di 26 36, selisihnya 2. Ini 4 dengan 3 selisih 1, 5 dengan 3 selisihnya 2, 4 dengan 0 selisihnya 4, 5 dengan 7 selisih 2 bosku, 5 dengan 8 ini selisihnya adalah 3, kemudian 0 dengan 4 di sini adalah selisihnya 4, 0 dengan 4 di sini kembali selisihnya 4, 5 dengan 8 ini kembali selisihnya 3. Kemudian lanjut sebentar, 2 dengan 4 ini masuk selisihnya 2, 3 dengan 0 masuk selisihnya 3, 3 dengan 2 masuk selisihnya 1. Bentar, ini berarti untuk hari ini ya. Di pasaran Sydney ada 4 dengan di sini masih 0x. Bisa ditangkap nggak apa yang saya kasih tunjuk ini dari rumus yang saya temukan? Tracknya panjang loh ini ya. Cuman ini rumus 2 hari sekali kalau nggak salah ya. Jadi 1 hari sekali ini dipakai, besok libur break, nunggu dulu angkatan dari AS4D startnya baru bisa jalan, kita hajar lagi di kop 3D. Dari sini aja main colok jitu kalian, dari sini udah kaya raya, selalu udah gede, udah pasti tuh. Nah ini kesemuanya gimana bos, kok masih kurang paham sih ya, masih gagal paham kan kamu ya. Seperti ini maksudnya. Ini dari tadi dari atas sampai bawah aku temukan seperti ini. Sebentar, sampai kembalikan lagi dulu ya, tenang aja bosku. Ini akurat seperti ini. 4 dengan 0 selisihnya 4, 2 dengan 4 selisihnya 2. Coba kamu di pikiran dilihat saja, ini kata-kata saya ini, angka-angka berapa saja yang selalu saya sebutkan ya.
4 dengan 0 selisih 4, berarti 4. 2 dengan 4 selisih 2, berarti 2. Kemudian 4 dengan 3 selisih 1, berarti 1. 5 dengan 3 selisih 2, berarti 2. Kemudian 4 dengan 0 selisihnya adalah 4. 5 dengan 7 di 7 3 adalah selisihnya 2. Kemudian 5 dengan 8 selisihnya 3. Lihat saja, ini selisihnya selalu 1, 2, 3, dan 4 itu bosku ya. Jadi ada 4 digit yang dihasilkan tepat di kub. Ini rumus kub 3D ya. Jadi ini hasilnya cuman selisih 1, selisih 2, selisih 3, selisih 4. Udah gitu terus. Karena ini masih berlaku dan masih lurus, tidak ada salahnya kita coba. Kalau aku sih mantap seperti ini 4 digit, beda aja. Misal nih kali 100k ya. Jadi habis 400 ya. Lumayan. Untuk yang diskon kan 780 ya, hampir 50% lah. Taruh aja kalau kita dagang nasi bungkus apa nasi kotak, kita hasilnya adalah dapat separuh ya. Di 5185 salah jual 5 dengan 8 selisih 3, 0 di 0341 dengan 4 di 6 433 selisih 4. Kemudian selisih 4 di sini 09 ya. 5 dengan 8 ini selisihnya 4, 2 dengan 4 selisihnya 2, 3 dengan 0 selisihnya 3, 3 dengan 2 selisihnya 1 ya. Ini 4 bosku, 4 sudah ya, standby angka 4. Berarti 4 dengan X sama dengan selisih 1. Berapa sih 4 dengan titik-titik selisih 1? Ada 2 digit kalau seperti ini bosku. 4 dengan 3 selisihnya 1, 4 dengan 5 juga selisihnya 1 ya, seperti itu. Berarti sudah ketemu 4 sama 3 yang selisih 1. Sekarang kita selisihkan 2. 4 dengan berapa selisih 2? Jawabannya cuma 2 dan 6 ya. 6 dengan apa selisihnya 2, 2 dengan apa selisihnya 2. 2 dan 6 ya. Kemudian habis selisih 2, selisih 3. Kalau selisih 3 ini ada 4, berarti 7 dengan 1 ya. 7 dengan 1 selisihnya adalah 3. Udah selisih 4 di sini berarti dengan 0 tunggal ya. Kemudian selesai ya. Selisihnya 1, 2, 3, 4. Berarti selisih 1 ini 53, selisih 2 adalah angka 2, selisih 4 adalah angka 0, selisih 3 tadi 7 dan 1 ya. 7 dan 1 ya. Selisih 3, 7 dan 1. Berarti kesimpulan keseluruhan adalah 71. Masuk dari selisih 1 dulu ya. 53 selisih 2 ada angka 2, berarti 532. Kemudian 532 kita masuk selisih 3 ada 7 dan 1, 532 71 dan 0. 532 71 dan 0. 6 digit bosku. 6 digit ini nanti diperas lagi. Kalian harus bisa bagaimana caranya meras angka. Ciptakan rumus lagi. Entah rumus layang-layang kayak apa, rumus apa. Udah, yang penting buat aja rumus banyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kamu ciptakan rumus untuk satu titik, misalkan di kub ya. Ya udah, itu bakal akurat itu nanti. Karena apa? Nanti yang bakal dihasilkan itu angkanya akan ketemu, dia akan sinkron, dia akan crash nya. Nah, cari angka crash itu yang banyak. Misalkan dari 10 rumus nih yang kamu buat ya, 10 rumus yang kamu banyak angka 4 yang crash, ambil aja yang lebih banyak crashnya, diambil itu nanti akan akurat. Dan yang crash itulah tadi dari gabungan beberapa rumus yang biasanya akan work dan terbukti. Itu saya sudah buktikan di bosku ya. Jadi seperti itu ya bosku ya. Ini 5327110, 5327110. Banyak banget bos, 6 digit. Emang sih banyak, tapi setidaknya kita berarti tahu angka lemah di kub 3D ada terbunuh 4 digit loh. Enggak gampang kita bisa membunuh atau mengklaim sebuah angka di satu tempat di kub 3D misalkan ini seperti ini ya. Benar-benar akan lumpuh atau lemah. Jadi selain angka 53271 dan 0 itu akan lemah. Ya bosku ya. Ini untuk rumus di kub.
Kemudian kalau mau dilanjut di sini masih ada saya tambahkan ini untuk rumus ekor nih. Pakai aja nih, nggak apa-apa kalau mau. Sama kalau rumus kayak gini gampang bosku. Ini kalau pakai orang aku nanti ciptakan lagi yang buat aku beda aku sendiri bosku gitu ya. Ya aku dibagiin dong bos yang rumus pribadinya yang dipakai bosku. Ya kalau itu harus transit dulu ya, transit ketemu sama saya bosku, oke. Ya nggak harus kopdar sih, kita bisa chat japri aja bosku ya. Ini 4 dengan 7 jumlahnya 2 dengan 3 ini masuk sebentar, dengan 3 di sini masih jumlah 5 bosku ya. 5 ini 61 dengan 7 juga jumlah 5. Ini untuk ekor bos ekor. 0 dengan 5 ini jumlah 5 dengan 1 ini masuk jumlah 6. Kemudian 40 dengan 1 di sini masuk jumlah 5. Setelah itu dilanjutkan di sini 50. Bentar ya. 50 di sini dengan X. Ini rumus ekor ya. Harus berjumlah berapa bosku? 5 atau 6. 5 dan 6 maksudnya seperti itu. Karena di resolusi sebelumnya juga bilang seperti itu. Ya, jadi 5 ini tambah X sama dengan 5. Kemudian 5 dan 0 ini tambah X sama dengan 6. 50 tambah X yang pertama sama dengan 5 adalah angka 0 dan 9 di ekor. Ini masih jalur ekor, rumus ekor. Nanti kalau dia posisinya mau digeser sama bandor karena ketahuan dan kedeteksi, saya share di YouTube, otomatis ya nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Tapi kalau semuanya ini benar real dan nyata, tidak ada sistem yang dimanipulasi atau sebuah kecurangan, ya harusnya lurus seperti saya ini. 50 tambah X sama dengan 5 adalah angka 0 dan angka 9, jangan lupa bosku ya. Karena 5 tambah 0 juga berjumlah 5, tambah 9 juga hasilnya 14. 14 kalau seorang prediktor itu diringkas 1 tambah 4 sama dengan 5, biar gak ribet seperti itu ya. Jadi untuk jumlah 5-nya ketangkap untuk hasil ekor 0 dan 9. Kemudian jumlah 6-nya ya mudah saja, anak TK kecil pun tahu kalau 5 tambah 0 tambah 1 adalah berjumlah 6. Ya, artinya di ekor ini yang masuk jumlah 6 adalah angka 1 yang diminta dari rumus ini. Berarti ada 3 digit yang dihasilkan, 9, 0, dan 1. Harusnya ada 2 digit karena 9 dan 0-nya ini bentrok ya. Kalau kita ambil 0-nya nanti 9 yang keluar gimana kan? Karena 50 dengan 9 itu 14 berjumlah 5 ya, seperti itu. Kalau 5 dengan 0 tambah 0-nya udah murni ya, nasional murni, itu jumlah 5 seperti itu bosku. Ekornya ada 9, 0 dan 1, 901. Kemudian di sana tadi di kopnya ada. Untuk kepalanya gimana bosku? Kepala sebentar, kepala ada nggak ya tadi ya? Kayaknya belum persiapan deh saya untuk kepala. Tapi kalau hanya sekelas mata saya memandang ini, sekelas saja ini seperti ini ya, saya bisa tangkap langsung karakternya. Oke, sebentar ya. Ini sekalian ya. Ya bos, sekalian bos. Tanggung lah. Masa kop udah ada, ekornya udah ada, kepalanya X. Males bos. Udah ngikut bos aja deh, pasrah deh, mau JP, mau kagak udah pasrah ya udah. Kalau mau ikut saya ini saya kasih sebentar saja, spontanitas saya melihat seperti ini udah ketangkap di sini aja. Dari sini untuk kepala ya 2D ya, 4 dengan 8 berapa ini selisih 4 bos, bagus. Ini 6 dengan 9 selisih berapa, selisih 3. Kok beda bos? Ya berarti pola seperti ini kita bisa terapkan seperti ini. 4 dengan 8 selisihnya adalah 4, 4 turunnya 3, 6 dengan 9 adalah selisih 3, 3 turunnya berapa? 2. Ini 1 dengan X harus selisih 2. Berapa coba? Tunggal ini angka 3, karena 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti di kepala 2D di sini ada angka 2 gitu bosku ya. Angka 2 kalau ini benar-benar lurus ya. Ini kan saya nggak persiapan untuk kepala 2D ini, cuman kepala tanggung ya udah nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan ini bisa nyangkut aja, kita bisa tetap JB masalah. Jangan lupa di kop 3D nya
diperas lagi ya itu nanti sama rumus pribadi kamu ya. Di ekornya ada 3 digit. Nanti diolah aja nih yang sudah saya sharein tadi, nanti diolah ya, diracik sendiri, nanti akan ketemu lagi kok. Dikreasi nama kamu punya rumus, kreasi sebanyak mungkin. Ciptakan rumus dulu, buat rumus dulu sebanyak-banyaknya ya. Di ekor buat 10 rumus khusus ekor-ekor aja, kemudian kepala buat 10 rumus, rumus kepala semua, terus kemudian kub 3D buat rumus kub 3D sebanyak 10, lebih banyak lebih bagus. Nah itu nanti akan ketemu keras angka. Nah keras angka tersebut itulah yang sebenarnya memberikan kamu satu petunjuk atau gambaran bahwa itu yang akan keluar. Wah itu biasanya malah terbukti lurus itu. Meskipun itu rumus kamu sendiri, karena rumus layang-layang, rumus lingkaran dan lain sebagainya. Orang kan prediktor saya cara mencari angka bermacam-macam. Dan kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya, tidak bisa kita beda-bedakan. Semua artinya ada usaha menguras tenaga dan pikiran. Seperti itu bosku. Keren hampir saya mohon pamit. Mudah-mudahan ini dapat membantu kamu bisa CP di pasaran Sydney. Sebentar lagi di 2-3 hari berikutnya di pasaran Sydney tentunya dengan metode pola rumus yang terbaru ya. Patah jangan takut bosku, buang, patah buang. Saya setiap hari rumus habis pakai buang gitu aja, ngikuti apa yang terjadilah seperti itu. Oke bosku, udah hampir saya pamit. Sekali lagi saya ucapkan bolak-balik berulang-ulang ini, mudah-mudahan kamu JP ya. Jangan lupa tetap UPS. Bila kamu suka silahkan like, kemudian kamu bisa share ke teman-teman. Jika kamu menghendaki teman kamu juga akan JP seperti kamu, masih gagal paham, tulis di kolom komentar ya bosku, nanti saya akan jawab. Salam JP bos.